Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran daring untuk agama Islam di kelas 11 pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini kita akan menelaah Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 48 dan hadis yang berkenaan temanya tentang masalah kompetisi dalam kebaikan. Pada pertemuan yang pertama kemarin, Bapak menyuruh anak-anakku untuk mengirim video bacaan Al-Qur'annya dalam surat An-Nisa. Dari bacaan surat An-Nisa yang Bapak telaah, Bapak dengar bahwa bacaan Al-Qur'annya masih banyak yang kurang, belum betul dalam bacaan tajwidnya, dalam makhratul hurufnya. Makanya nanti dalam pertemuan yang kedua ini Bapak akan bahas tentang masalah yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 temanya kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi itu artinya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua agama tentunya mengajarkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan kebaikan. Maka kita sebagai umat Islam yang menjadi dasar bahwa mengapa kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, salah satunya yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di masa pandemi ini tentunya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai tetangga kita, kawan-kawan kita yang sekarang lagi mengalami kesusahan, dengan masa pandemik ini mereka bertambah susah. Yang sebelumnya orang tuanya bekerja, di masa pandemik ini tidak bekerja lagi, di PHK. Sudah berapa banyak yang namanya tenaga-tenaga kerja itu di PHK. Berbuat kebaikan jangan hanya yang kita tahu hanya sholat saja, puasa, kemudian zakat. Dalam Islam berbuat kebaikan itu cukup banyak dan cukup beragam. Apalagi anak-anakku yang sekarang masih berada di rumah, masih menunggu kapan waktunya sekolah, kapan waktunya tatap muka. Tentunya di rumah kalian banyak bisa berbuat kebaikan, membantu orang tua di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, sehingga tentunya kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan yang kalian lakukan
itu nanti pasti akan membekas, akan punya faedah setelah kalian di masa-masa tuanya, di masa-masa kalian nanti dewasa. Mari anak-anakku kita buka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ya, kita akan bahas dalam pertemuan ini yaitu yang berkenaan dengan tajwid. Karena dalam pertemuan yang pertama Bapak simak dari video yang kalian kirim itu banyak bacaan-bacaannya yang masih kurang dalam bacaan tajwidnya. Dalam surat Al-Ma'idah ini paling tidak ada 6 hal yang dibahas berkenaan dengan bacaan tajwid. Yang pertama yaitu ikhfa. Ingat anak-anakku, apa arti ikhfa? Ya, arti ikhfa adalah bacaan yang dibaca samar-samar. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Nah, dalam bacaan ini yaitu nun mati bertemu dengan zal. Wa anzalna. Jadi nun matinya tidak dibaca jelas tapi dibaca samar-samar. Yang kedua
bacaan tajwid yang dikenal dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi bacaan itu dileburkan kalau bila gunnah tidak diikuti dengan dengung. Bacaan yang dileburkan, yang dipadukan, tapi tidak dengan dengung. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2. Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan lam atau ra. Di sini bacaan yang berkenaan dengan musaddiqal. Tanwin bertemu dengan lam, musaddiqal. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan mim mati. Mim mati. Mim mati di sini bertemu dengan ba. Kalau mim mati bertemu dengan ba, maka hukum tajwidnya dikenal dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi bacanya fahkum bainahum. Jadi suara mim itu tidak dibaca jelas, tapi dia dibaca samar-samar. Jadi tidak ditutup suara mimnya. Fahkum bainahum. Yang keempat, bacaan tajwid yang dikenal dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu berkenaan dengan mad tabi'i ma bertemu dengan alif atau hamzah bukan dalam satu kata. Jadi bima dengan anzala ini adalah beda kata. Maka hukumnya mad jaiz munfasil. Yang kelima, tajwidnya yang dikenal dengan mad wajib muttasil. Ja'aka, yaitu mad tabi'i diikuti dengan hamzah. Ini mad tabi'i diikuti dengan hamzah dalam satu kata. Jadi bedanya mad wajib dengan mad jaiz. Kalau mad wajib itu dalam satu kata, kalau mad jaiz beda kata. Yang terakhir dikenal dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Bacaannya tahtalifun. Tulisannya tahtalifuna. Bacanya tahtalifun. Nah, itu berkenaan dengan tajwid yang ada pada surat Al-Maidah. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas berkenaan dengan masalah apa toh ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid biasanya yang jadi pembahasan berkenaan dengan macam-macam hukum tajwid. Macam-macam hukum tajwid itu pertama berkenaan dengan nun mati atau tanwin. Kedua berkenaan dengan bacaan ra. Yang ketiga berkenaan dengan bacaan mad panjang.
Mat itu artinya bacaan yang dibaca panjang. Kemudian yang keempat berkenaan dengan mim mati. Yang kelima bacaan berkenaan dengan qalqalah. Keenam bacaan berkenaan dengan alif lam. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan tanda-tanda waqaf, tanda-tanda baca. Macam-macam hukum tajwid yang berkenaan dengan nun mati atau tanwin itu ada yang dikenai dengan izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, ikhfa, kemudian yang terakhir gunnah. Ini yang dikenal dengan izhar. Ingat-ingat, izhar itu artinya jelas atau terang. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf khalqi, maka dia harus dibaca jelas. Hurufnya alif, ha, kha, ain, ghain dengan ha. Yang kedua, idgham. Idgham itu ada dua macam, yaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya dilebur dengan disertai dengan dengung. Hurufnya ada 4. Nun, mim, waw, ya. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dilebur tanpa dengung. Hurufnya adalah lam dan ra. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun menjadi suara mim, merapatkan dua bibir serta mendengung. Kemudian yang keempat, ikhfa. Ikhfa itu yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf.